Kakak mau nanyo sama kamu. Nanyo apa kak? Semasa hidup bapak kamu ada dak ngewarisin ilmu harimau? Mak Bontong pun menjawab, indah kak, indah ada. Barang siapa yang memiliki ilmu seperti itu, ketika mereka mati, mereka akan kembali ke dunia harimau. Mereka akan berubah menjadi harimau jadi-jadian. Dan apa yang dikatakan Mak Bontong itu memang benar-benar terjadi. Kurang lebih sekitar 40 hari setelah Mak Bontong dikebumikan, penampakan harimau terlihat di depan rumah ini. Dari bawah rumah, dia mendengar suara seperti ini. Jadi, karena dia penasaran, siapa yang ada malam-malam kayak gini? Dia turun lagi lah ke tangga. Baru 2 anak tangga dituruninya. Di bawah kolong tangga itu dia melihat seekor harimau besar sedang duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Mak Bontong, seseorang yang mendalami ilmu harimau dan meninggal menjadi sesosok harimau siluman. Yang mana kisah ini sempat saya ceritakan di live Instagram beberapa bulan yang lalu. Namun ketika di live Instagram, saya hanya spill sedikit cerita atau kisah dari Mak Bontong ini. Dan di sebuah kisah misteri kali ini eksklusif, saya akan ceritakan semua kisah Mak Bontong untuk sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semua mendapat limpahan rahmat dan rezeki, kemudahan segala urusan, dan ibadah yang kita lakukan dapat dilipat gandakan amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa bulan yang lalu di live Instagram, saya sudah pernah ya sedikit menceritakan kisah tentang Mak Bontong ini. Nah, di video kali ini eksklusif akan saya ceritakan semua kisah dari Mak Bontong. Siapa Mak Bontong ini, kenapa dia bisa mendapatkan ilmu harimau, dan kenapa dia bisa meninggal ketika jasadnya sudah dimakamkan. Banyak warga yang melihat kalau Mak Bontong ini bangkit, sosoknya berubah menjadi seekor harimau. Nah, kejadian Mak Bontong ini berlatar waktu di 2 era yang berbeda. Pertama, kejadian di tahun 1940-an, yang mana di tahun 1940 ini menceritakan kisah hidup dari Mak Bontong ketika beliau masih muda, dan di era 1980-an, tepatnya 40 tahun kemudian, kisah kematian dari Mak Bontong atau kisah tua dari Mak Bontong, si pemegang ilmu harimau ini. Nah, jadi kisah ini saya dapat diceritakan dari ayah saya, karena Mak Bontong ini sendiri bukan orang lain dari keluarga kami, masih kerabat dekat dari sebelah bapak saya. Nah, Mak Bontong ini berasal dari salah satu daerah yang ada di Sumatera Barat, ya, di daerah Minangkabau, yang mana nama daerah atau nama kampung dari Mak Bontong ini tidak dapat saya sebutkan. Jadi
ayah saya menceritakan dulu ada sepupu dari almarhumah nyai saya namanya Mak Bontong. Mak Bontong ini memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi sekali. Yang mencolok dari ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Mak Bontong ini adalah ilmu harimaunya, karena beliau menguasai ilmu harimau tersebut. Seluruh ilmu kebatinan dapat dikuasai oleh Mak Bontong. Jadi penjelasannya seperti ini. Dasar ilmu kebatinan dari Mak Bontong ini adalah ilmu harimau. Ketika dia sudah menguasai ilmu harimau tersebut, ilmu-ilmu kebatinan yang dikuasai atau yang dipelajari oleh Mak Bontong ini gampang sekali diserap sama si Mak Bontong. Nah, Mak Bontong sendiri memiliki nama asli. Mak Bontong ini cuman gelarnya saja. Nanti di cerita ini akan dijelaskan kenapa dia bergelar Mak Bontong. Jadi kita akan kembali ke zaman 1940, yang mana di kampung tempat Mak Bontong tinggal. Memang di tahun 1940 kehidupan di sana keras. Pemuda-pemuda yang ada di sana ini diwajibkan untuk mendalami ilmu kebatinan, khususnya untuk mendalami silat, yaitu silat harimau, yang mana di daerah Minangkabau silat harimau atau Silek Tuo ya, silet harimau ini memang menjadi tradisi yang sampai sekarang masih dikembangkan ya, masih diperkenalkan, bahkan sudah menjadi sebuah objek wisata ya, salah satu kebudayaan nasional silat harimau ini. Nah, di kampung Mak Bontong ini Silek Tuo diwajibkan, setiap pemuda yang ada di sana diwajibkan untuk menguasai silat harimau. Nah, untuk silat harimau ini sendiri, ini ada dua versi atau ada dua dasar. Yang pertama hanya mempelajari gerak silatnya saja, dan yang kedua gerak silat digabungkan dengan ilmu kebatinan. Barulah silat harimau ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Nah, sebelum pemuda-pemuda yang ada di sana mendalami silat harimau dan diberi ilmu kebatinan tentang ilmu silat harimau, mereka ini diwajibkan untuk ditanamkan kaidah-kaidah tentang keislaman, ilmu-ilmu tauhid dulu yang ditanamkan di pemuda-pemuda tersebut. Karena begini, ketika seseorang sudah mencapai tingkat tertinggi dari Silek Tuo atau silet harimau ya, orang-orang itu takutnya lepas kontrol, tidak bisa menguasai ilmu kebatinan tersebut, dan ilmu kebatinan yang seharusnya dijadikan landasan untuk membuat satu kebajikan ya, ini dijadikan sarana atau dijadikan kekuatan untuk melakukan sebuah kelakuan yang nakal ya, atau sebuah perbuatan yang salah. Jadi sebelum mereka diturunkan ilmu silat harimau ini, biasanya mereka ini diajarkan mengaji dulu, diajarkan tentang akidah, diajarkan dasarnya dulu lah tentang ajaran agama Islam. Nah, untuk mereka yang sudah lulus dari tahap pertama, barulah mereka ini mendalami ke tahap-tahap selanjutnya, sampailah mereka untuk mendalami ilmu Silek Tuo atau silat harimau. Di kampung tempat si Mak Bontong ini tinggal, kebetulan ayah dari Mak Bontong ini merupakan salah satu guru dari silat harimau, yang mana di kampung tersebut bapaknya Mak Bontong ini dikenal memiliki ilmu kebatinan yang sangat luar biasa sekali tingginya, dan memiliki ilmu silat harimau yang sangat cekatan sekali. Banyaklah murid-muridnya, termasuk Mak Bontong inilah yang menjadi murid bapaknya sendiri. Nah, singkat cerita, di masa mudanya Mak Bontong hidup seperti remaja-remaja yang lain. Di tahun 1940 mereka ini jarang lah ya yang bersekolah, apalagi di kampung. Mereka ini cuman bisa belajar agama ya, kalau kayak sekarang nih seperti di madrasah lah. Mereka ini hanya mendalami ilmu ajaran agama, itu sajalah yang mereka pelajari. Lalu Mak Bontong ini pun beranjak dewasa. Mak Bontong sudah mengenal yang namanya cewek ya, mengenal yang namanya cinta, dan Mak Bontong ini mulailah berkelana. Mak Bontong yang sudah dibekali oleh Silek harimau, Mak Bontong yang sudah dibekali ilmu kebatinan yang pada saat itu bisa dikatakan pemuda-pemuda yang ada di kampung tempat Mak Bontong tinggal ini semuanya segan dengan Mak Bontong. Pertama, segan dengan bapaknya si Mak Bontong karena bapaknya adalah guru silat harimau, dan yang kedua
orang-orang pemuda-pemuda yang ada di sana ini segan dengan Mak Bontong ini karena memang kemampuan silat Mak Bontong, kemampuan olah kanuragan dan kemampuan kebatinan dari Mak Bontong ini memang sangat luar biasa sekali. Di atas rata-rata lah boleh dikatakan. Nah, karena Mak Bontong ini dihargai, karena Mak Bontong ini disegani, disinilah timbul rasa besar hati. Disinilah timbul kesombongan di hati seseorang, yang mana ini adalah cikal bakal dari kehancuran si Mak Bontong itu sendiri. Nah, dikisahkan Mak Bontong ini mulai menjelajah kampung, dari ujung kampung sampai ujung kampung. Mak Bontong ini mulai memperkenalkan dirilah, aku Mak Bontong yang memiliki ilmu silat harimau, yang memiliki ilmu kebatinan. Siapa yang berani melawan aku? Ayo, kita adu ketangkasan. Nah, jadi karena Mak Bontong ini sudah mulai menyumbar, Mak Bontong ini sudah mulai memperkenalkan diri lah ya, istilahnya kalau di kampung tuh bilang sudah nunjukin taringnya, sudah nunjukin cakarnya. Ayah dari Mak Bontong pun sempat memperingati anaknya. Nah, Bapak mengajari kamu silet tuo, silet harimau bukan untuk menjadi jawara, bukan untuk menjadi jagoan, dan bukan untuk menjadi orang yang sombong. Bapak kasihan dengan kamu, takutnya nanti kamu di jalan diapa-apain orang. Apalagi di tahun 1940. Indonesia belum merdeka. Indonesia masih di dalam jajahan Belanda. Itulah dasarnya pemuda-pemuda yang ada di sana itu diwajibkan untuk belajar ilmu silat, untuk membela diri, bukan untuk menyombongkan diri. Nah, di sini Mak Bontong ini sudah, hatinya tuh sudah sombong. Karena dia merasa jago, karena dia merasa ditakuti, disegani, Mak Bontong ini sudah melenceng dari ajaran yang sudah diterapkan dan ditanamkan di dalam dirinya oleh si ayah Mak Bontong ini. Mak Bontong mendapat teguran keras dari ayahnya. Namun Mak Bontong dengan hati yang sombong, sudah dipenuhi dengan rasa sombong, mengabaikan apa yang ditegur oleh ayahnya. Ayahnya Mak Bontong mengatakan, "Nah, ingat, di atas langit masih ada langit. Kamu mengaku jawara, di atas kamu masih ada orang yang lebih pandai dari kamu. Hati-hati, suatu hari nanti kamu akan kena batunya." Jadi Mak Bontong ini sama sekali nggak mau dengerin apa yang dikatakan bapaknya. Mak Bontong pun meneruskan perjalanannya. Mak Bontong mulai menjelajah nagari. Jadi kalau di daerah Minang, wilayah itu disebut sebagai nagari. Mak Bontong mulai menjelajah dari satu daerah ke daerah lain, menjelajah lagi ke daerah lain, sampai-sampai satu negeri itu, satu wilayah itu ditaklukkan oleh Mak Bontong, dan Mak Bontong lah yang menjadi jawarah di sana. Di setiap daerah, di setiap sudut daerah, siapa yang tidak kenal dengan Mak Bontong? Semua kenal dengan Mak Bontong, khususnya para wanita yang ada di daerah-daerah sana. Semuanya pasti kenal dengan Mak Bontong karena Mak Bontong ini adalah seorang yang playboy. Setelah Mak Bontong ini mendalami ilmu kebatinan silet tuo atau silet harimau, ilmu-ilmu kebatinan yang lain tuh gampang sekali diserap sama Mak Bontong. Mak Bontong ini mendalami ilmu wanita atau ilmu pelet. Nah, jadi ada sebuah ilmu kebatinan atau ilmu pelet yang kuno sekali. Jadi nama ilmunya nggak saya sebutin di sini ya, takut nanti ada salah-salah lah. Jadi kita sebut saja ilmu pelet ini adalah ilmu pelet tuo, ilmu pelet yang sangat ditakuti sekali. Kalau Mak Bontong ini menggunakan ilmu pelet itu, kalau dia berkenan dengan hati seseorang, dia naksir dengan seorang perempuan, kalau Mak Bontong mau, Mak Bontong langsung memutarkan badannya, cewek itu langsung ikut sama Mak Bontong. Jadi dengan kemampuan silat, dengan memiliki ilmu pelet yang mujarab lah kita katakan di sini, Mak Bontong ini semakin semena-mena. Siapa saja wanita yang ditaksir sama si Mak Bontong ini digaet sama Mak Bontong. Nggak tahulah itu mau istri orang, mau pacar orang, mau tunangan orang. Mak Bontong sama sekali tidak peduli. Nah, yang mana ketika kegilaan dari Mak Bontong ini sudah memuncak, ayah Mak Bontong ini sudah meninggal dunia. Pesan terakhir yang disampaikan oleh ayah Mak Bontong adalah ketika ayah Mak Bontong ini menasehati anaknya, "Ingat nak, di atas langit masih ada langit. Suatu hari nanti, kalau kelakuan kamu tidak berubah, kamu akan kena batunya." Itulah pesan terakhir yang disampaikan almarhum ayah Mak Bontong kepada dirinya. Nah, Mak Bontong ini memiliki 2 orang saudari. Jadi di keluarga itu, Mak Bontong ini cuma laki-laki sendirian ya. 2 orang adik Mak Bontong lah perempuan. Nah, jadi
Setelah Mak Bontong ini puas menjelajah nagari, ya, nagari itu sudah ditaklukkan oleh si Mak Bontong ini. Jadi Mak Bontong ini jadi centeng lah, atau jadi preman lah di tempat itu. Mak Bontong pun kembali ke dusunnya, kembali ke daerahnya, dan Mak Bontong di sini naksir sama seorang perempuan. Perempuan ini memang cantik sekali, boleh dikatakan kembang desa lah. Mak Bontong mulai mengeluarkan ilmu pelet tuonya. Ya, Mak Bontong mulai mengolah kebatinannya untuk menaklukkan hati si perempuan ini. Dan perempuan itu pun dapat. Perempuan itu dapat ditaklukkan oleh Mak Bontong, dan Mak Bontong pun di sini melakukan sesuatu hal yang senonoh. Wanita itu dihamili Mak Bontong. Kejadian ini adalah sebuah kejadian yang sangat memalukan sekali, dan sekaligus kejadian inilah yang menjadi petaka bagi si Mak Bontong. Mak Bontong memang ketika diajak duel silat, ya, dikeroyok 1, 2, 3 orang, tidak dapat dilukai dengan senjata tajam, tidak dapat disentuh oleh orang yang mengeroyoknya. Tapi Mak Bontong di sini kalah dengan ilmu. Karena kesombongan. Karena Mak Bontong ini merasa kalau dirinya sudah sakti mandraguna. Kalau kiriman ilmu cindung atau ilmu telu, ya, ilmu yang menggunakan angin, itu nggak mempan sama Mak Bontong. Karena lapis badannya, karena kebatinannya sangat kuat sekali. Apalagi kalau ya untuk cuman sekedar silat, ya, orang mau ngeroyok Mak Bontong, itu sama sekali nggak ditakutin sama Mak Bontong. Jadi Mak Bontong ini sama sekali tidak merasa takut. Dan pada akhirnya keluarga dari si perempuan yang dihamili oleh si Mak Bontong ini pergi ke satu daerah, ya, pergi ke Dusun Tuo, yang mana Dusun Tuo yang ada di daerah Minangkabau yang saya sebutkan ini merupakan satu daerah yang memang memiliki ilmu yang sangat mengerikan sekali. Orang-orang yang ada di sana, mereka yang ada di sana taat dengan agama, mereka mengenal Tuhan, mereka patuh dengan perintah agama. Tapi jangan membuat mereka sakit hati. Kalau membuat mereka sakit hati, mereka nggak segan-segan untuk melepaskan ilmu untuk membalaskan sakit hatinya. Dan Mak Bontong tuh kenanya di sini. Jadi Mak Bontong yang jasadnya ini nggak bisa dilukai oleh senjata tajam, nggak bisa juga dikirim dengan ilmu jarak jauh. Mak Bontong ini ketika dia keluar dari salah satu kedai, jadi Mak Bontong ini kan kerjaannya itu berjudi, main perempuan, mabuk-mabukan. Jadi di satu kedai, Mak Bontong ini sedang duduk, ya, duduk sama teman-temannya sedang main judi. Mak Bontong yang menggunakan sendal ini nggak sengaja melepaskan sendalnya, kakinya diangkat ke atas, duduk di atas kursi. Nah, inilah ya petaka bagi si Mak Bontong ini. Di bagian telapak kaki dari sendalnya itu diolesi ramuan. Ramuan yang sangat beracun sekali dan ramuan yang sangat berbahaya sekali. Ketika kaki Mak Bontong menyentuh ramuan itu, ketika kaki Mak Bontong menggunakan sendal itu, disitulah racun itu mulai bereaksi. Kaki Mak Bontong serasa kebakar. Telapak kakinya ini mulai seperti korengan, dan penyakit dari Mak Bontong ini mulai menyebar. Nah, inilah awal mula kenapa Mak Bontong ini digelar sebagai Mak Bontong. Karena penyakitnya itu sangat cepat sekali menyebar. Tidak ada obatnya. Mak Bontong sudah mengerahkan ilmu kebatinannya, tapi penyakit itu tidak bisa diobati. Akhirnya Mak Bontong memutuskan untuk mengamputasi kakinya. Kakinya itu dipotong. Bagian dengkulnya ini dipotong. Jadi bontong lah kaki Mak Bontong sebelah kanan itu. Nah, dari sinilah nama Mak Bontong itu dikenal orang. Untuk sebutan Mak, biasanya kalau di daerah Minangkabau tuh ya, kalau saudara tua itu biasanya dipanggil nenek mama atau mama itu paman lah bahasanya. Karena Mak Bontong ini masih ada hubungan saudara dengan keluarga sebelah bapak saya. Jadi bapak saya memanggil Mak Bontong ini dengan sebutan Mak Bontong. Nah, jadi setelah Mak Bontong ini mengalami sebuah peristiwa yang membuat kakinya diamputasi, Mak Bontong sudah mulai sedikit sadar lah bahwa ini adalah teguran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak Bontong pun di sini ingat pesan bapaknya yang mengatakan, "Ingat nak, kesombongan kamu sekarang akan diuji oleh orang. Di atas langit masih ada langit. Kamu mengaku diri kamu jawara, masih ada yang lebih hebat dari kamu lagi, dan itu terbukti." Mak Bontong ini lalai. Dia menganggap
ilmu itu cuma sebatas ya ilmu silat, ilmu kebatinan. Tapi di sini Mak Bontong lalai dengan ilmu racun. Sedangkan yang menyebabkan kaki si Mak Bontong ini pontong, yang menyebabkan bagian kaki Mak Bontong ini busuk, itu adalah racun. Racun yang sangat mengerikan sekali. Ketika racun itu dioleskan ke tubuh atau ke jasad manusia, seketika jasad manusia itu akan membusuk. Ini adalah ilmu yang sangat menakutkan sekali. Memang ini bukan ilmu santet ya. Racun itu dibuat dari ramuan ya, racikan yang nggak tahu racikannya apa, tapi sangat berbahaya sekali. Mak Bontong lalai di situ, dan Mak Bontong menganggap ini adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari situ, pribadi dari Mak Bontong sudah mulai agak sedikit berubah. Tabiat-tabiat sombongnya, kebiasaan-kebiasaan buruknya, mabok-mabokan, main wanita, berjudi, itu sudah ditinggalkan sama Mak Bontong. Nah, di sini Mak Bontong yang sudah mulai dikucilkan oleh warga, karena warga menganggap, apalah Mak Bontong ini, kakinya sudah bontong, nggak mungkin lah kalau dia masih sakti, nggak mungkin lah kalau dia masih bisa silat. Banyaklah warga yang di sini mengucilkan Mak Bontong. Kemana Mak Bontong ini pergi dihina sama orang. Warga banyak mengatakan, apa guna lagi, kaki tinggal sebelah, kamu jagoan, nggak mungkin kamu hebat lagi. Mak Bontong di sini mencoba untuk tenang, mencoba untuk sabar, karena di dalam hatinya Mak Bontong berpikir untuk mengubah jati dirinya. Yo biarinlah, orang mau ngatain aku apa. Mungkin apa yang dikata orang sekarang ini merupakan balasan dari masa laluku yang dulu. Masa laluku yang semena-mena, masa mudaku yang ura-uraan. Jadi Mak Bontong di sini mencoba untuk sabar hingga pada suatu ketika di sebuah pasar yang mana dulunya pasar yang didatangi oleh Mak Bontong ini adalah wilayah kekuasaannya. Seluruh pedagang yang ada di sana tuh nyetor sama Mak Bontong. Kalau mereka nggak nyetor, dagangannya pasti diobrak-abrik sama Mak Bontong. Jadi pada suatu hari ketika kaki Mak Bontong ini sudah putus, Mak Bontong ini cuma mau mencari sesuatu lah ke pasar itu. Ada yang mau dibeli sama Mak Bontong. Jadi pergilah dia ke pasar. Memang setelah kaki Mak Bontong ini buntung, setelah kakinya itu membusuk, Mak Bontong ini udah nggak pernah lagi ke pasar itu. Jadi pedagang-pedagang atau orang-orang yang di pasar itu cuma dapat kabar sajalah kalau Mak Bontong ini udah nggak hebat lagi. Mak Bontong kakinya putus, sudah diamputasi karena busuk. Jadi warga yang ada di sana, pedagang-pedagang yang ada di sana tuh merasa aman lah ketika Mak Bontong datang ke sana. Mereka menganggap kedatangan Mak Bontong ke pasar itu, Mak Bontong ini mau jadi preman lagi ya, mau minta duit setoran lagi sama mereka. Nah, beberapa pedagang yang ada di sana berkumpul lah ya, melihat Mak Bontong datang dari jauh dengan menggunakan tongkat. Terlihat kaki sebelah kanan itu sudah putus. Beberapa pedagang yang ada di sana berkumpul ya. Mereka menyusun siasat, kalau nanti Mak Bontong datang ke sini, Mak Bontong sampai ke tempat kita kerjain Mak Bontong, kita balas dendam. Nggak mungkin lagi Mak Bontong itu masih bisa bersilat. Nah, jadi beberapa pedagang yang kumpul untuk menyusun siasat ini pun, salah satu dari mereka mengatakan, yo nggak usah lah, ngapain kita mau ngerjain orang kayak gitu, yo biarin lah. Sewaktu dulu kita ngasih setoran sama Mak Bontong, memang Mak Bontong yang jaga pasar kita. Kalau nggak ada Mak Bontong jaga pasar kita dulu, ya mungkin preman-preman lain sudah ngacak-ngacak dagangan kita. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau dia datang ke sini, dia minta, yuk kita kasih. Nah, jadi satu orang yang nggak setuju dengan jebakan yang akan dibuat oleh pedagang-pedagang yang lain ini pun pergi ya. Ketika Mak Bontong datang sampai ke tengah-tengah pasar itu, pedagang yang tidak setuju untuk menjebak si Mak Bontong ini ya, ngerjain Mak Bontong ini pun datang nyamperin Mak Bontong, mengatakan seperti ini, Mama sehat, Mak? Alhamdulillah, aku sehat. Mama kalau mau butuh apa-apa, jangan minta sama kawan-kawan yang lain. Mama minta sama aku. Memang kenapa? Aku datang ke sini mau belanja, bukan mau minta. Enggak. Kalau Mama butuh apa-apa, Mama cari aku. Ya udahlah kalau kayak gitu. Jadi Mak Bontong sudah diperingati sama pedagang yang baik sama dia ya. Mak Bontong pun pergi keliling-keliling pasar, dan pedagang-pedagang yang sudah menyiapkan jebakan untuk si Mak Bontong ini pun mulai beraksi.
Mereka menyuruh anak-anak kecil yang ada di sana mulai meledek Mak Bontong. Si Bontong kaki satu. Jadi anak-anak kecil yang disuruh nyanyi seperti itu ya. Namanya anak kecil ya, nggak tahu apa-apa. Kalau kita suruh A ya A dikerjain sama anak itu ya. Jadi anak-anak kecil ini sama sekali tidak bersalah. Mak Bontong pun mendengar ledekan dari anak-anak kecil itu cuman ketawa. Karena dia sadar apa yang dikatakan anak-anak kecil itu, Mak Bontong kakinya satu, ya memang benar. Kenyataannya seperti itu, kakiku cuma satu. Untuk apa aku marah? Jadi jebakan pertama atau aksi pertama ya untuk memancing emosi Mak Bontong ini gagal. Aksi kedua pun dilakukan. Salah satu yang pedagang yang ada di sana yang memiliki tubuh besar, kumis melintang, menyegat jalan Mak Bontong mengatakan, "Kaki kamu sudah bontong, ngapain kamu jalan-jalan ke pasar? Nanti ang tergelincir." Jadi nanti kamu tergelincir, susah untuk bangun. Di sini Mak Bontong masih tersenyum. Dia mengatakan, "Iyo, kakiku cuma tinggal satu. Dengan kaki satu pun aku masih bisa berdiri, bagaikan alip. Alip yang tegak lurus." Di sini Mak Bontong sudah menggunakan hakikatnya. Mak Bontong sudah mengeluarkan ilmu kebatinannya karena dia tahu orang yang menghadang jalannya ini memiliki niat jahat. Dan di sini orang yang memiliki tubuh besar, memiliki kumis melintang ini mengeluarkan sebilah badik di balik bajunya, segera menikam Mak Bontong. Nah, beberapa warga yang melihat kejadian ini ya, yang ada di pasar, semuanya berteriak. Mereka melihat kalau Mak Bontong ini perutnya itu kena badik. Tapi ketika semua warga memperhatikan dengan seksama, badik yang ditikam ke perut Mak Bontong ini seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Mata badik itu sudah ditekan dengan sekuat tenaga, tapi badik itu tidak bisa menembus jasad dari si Mak Bontong ini. Nah, jadi pria dengan tubuh besar yang memiliki kumis melintang ini udah sekuat tenaga menekan badik itu ke perut Mak Bontong dan dia nggak bisa nariknya lagi. Seolah-olah badan itu terkunci dan Mak Bontong di sini dengan menggunakan jarinya ya menyelentil bagian kepala ya, bagian dahi dari orang yang memiliki tubuh yang besar itu, disentilnya seperti ini dan orang itu tumbang. Nah, melihat satu pedagang tumbang, teman-teman yang lain pun merasa marah, ya, merasa tertantang untuk mencoba kesaktian dari Mak Bontong. Mereka pun mulai meroyokin si Mak Bontong ini, ya, mutarin si Mak Bontong. Mak Bontong dengan menggunakan kaki satu ya, dapat mengalahkan 5 pedagang itu. Dengan kejadian di pasar itu, beberapa warga melihat sendiri kecekatan Mak Bontong dengan olah kanuragannya, dengan pencak silat, dengan silet tuo atau silet harimau yang dikuasai oleh Mak Bontong. Mereka di sana semuanya kagum melihat kecepatan, kecekatan dan ketangkasan Mak Bontong untuk melumpuhkan 5 orang ini. Mereka melihat sekilas kalau Mak Bontong itu bukan manusia. Ketika Mak Bontong sudah tangan Mak Bontong ini sudah menyentuh tanah, Mak Bontong ini seolah-olah berubah menjadi harimau. Ketika Mak Bontong dipukul, dia ngeles sedikit, dia langsung menerkam, dan terkaman dari Mak Bontong ini mematikan sekali. Ya, dia mengunci bagian-bagian vital dari seseorang, ya, mengunci bagian leher, mengunci bagian persendian. Jadi ketika Mak Bontong ini sudah sekali menyentuh tubuh seseorang, itu dipastikan orang itu sudah pasti lumpuh, udah pasti bisa dikalahkan sama Mak Bontong. Itulah kecekatan dan kehebatan dari silet tuo, silat harimau. Memang sangat luar biasa sekali. Jadi setelah kejadian itu heboh lagi lah, viral lagi lah kalau bahasanya sekarang. Mak Bontong walaupun kakinya satu, kesaktiannya tidak hilang. Gaya silatnya pun sama sekali tidak berubah. Seolah-olah Mak Bontong ini memiliki dampingan. Mak Bontong memiliki dampingan seekor harimau. Jadi berita ini menyebarlah ke seluruh negeri. Semua orang yang ada di sana kagum dengan Mak Bontong dan banyak pemuda-pemuda yang ingin menuntut ilmu kepada si Mak Bontong ini. Nah, karena Mak Bontong ini sudah berubah lah. Dia udah nggak kayak dulu lagi. Tapi Mak Bontong mengatakan, kalau kalian ingin menuntut ilmu silet, ya, kalian cari guru yang tepat. Kalau aku bukan guru yang tepat. Kalau aku patut jadi guru, nggak mungkin kakiku buntung.
Aku nggak mau. Aku nggak mau salah menjadi guru, mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Aku nggak mau. Nah, cuman itulah yang dikatakan Mak Bontong, dan akhirnya Mak Bontong ini pun hijrah ke Jambi. Nah, kejadian yang barusan saya ceritakan tadi, itu terjadi di sekitar tahun 1940-an. Dari 1940 sampai 1960-an. Mak Bontong ini masih di Padang, dan di tahun 1960 ke atas Mak Bontong ini hijrah ke Jambi. Dan di Jambi pun Mak Bontong ini sempat dikenal karena Mak Bontong ini memiliki ilmu memiliki ilmu kebatinan yang sangat luar biasa sekali. Mak Bontong ini dapat mengobati orang yang terkena penyakit non medis. Namun di sini Mak Bontong sudah berubah. Yang tadinya Mak Bontong ini nggak pernah sholat. Semenjak Mak Bontong hijrah ke Jambi, Mak Bontong ini rajin. Bahkan Mak Bontong ini menjalankan ibadahnya di masjid. 5 waktu sholatnya dijalankan di masjid. Hingga pada suatu ketika Mak Bontong ini nemuin saudaranya, nemuin sepupunya, yang mana sepupu dari Mak Bontong ini adalah almarhumah nyai saya, ibu dari bapak saya. Jadi mainlah ke rumah ini. Mak Bontong itu sempat menginjakkan kakinya di rumah ini, di tempat saya bikin video ini. Dan pertemuan Mak Bontong dengan bapak saya ceritakan itu di tahun 1980-an, yang mana di tahun 80-an bapak saya sudah beranjak dewasa kalau kami Jambi bilang sudah naik bujang. Nah, yang mana bapak saya ini memang sangat hobi sekali dengan ilmu silat. Bapak saya dari muda, bahkan dari kecil, itu udah hobi sekali dengan ilmu kebatinan. Ketika bapak saya bertemu dengan Mak Bontong, nyai saya langsung memperingati bapak saya. Tong. Jadi almarhumah nyai saya manggil Mak Bontong itu Bontong ya. Tong. Kakak ndak mau kau basing-basing ngajarin anak kamu itu. Jadi bahasanya gini. Aku nggak mau kamu sembarangan ngajarin ilmu kepada anak aku. Aku nggak mau anak aku jadi seperti kamu. Nah, jadi bapak saya di sini bertanya kepada almarhumah nyai saya, memang kenapa Mak Bontong tidak boleh mengajarkan saya ilmu? Jangan. Pokoknya apapun yang diberikan amalan sama si Bontong itu jangan kamu amalkan. Dan Mak Bontong pun di sini mengatakan kepada bapak saya dan mengatakan kepada almarhumah nyai saya, enggak kak, enggak bakal lah Bontong bakal nyelakoin anak ponaan Bontong sendiri. Cukuplah Bontong yang jadi seperti ini. Jadi almarhumah nyai saya bertanya kepada Mak Bontong ini, Tong, kakak mau nanyo sama kamu. Nanyo apa kak? Semasa hidup bapak kamu ada dak ngewarisin ilmu harimau? Nah, ketika almarhumah nyai saya menanyakan hal itu, Mak Bontong ini sempat terdiam. Bapak saya yang mendengar itu pun sempat terdiam juga, melihat ke arah almarhumah nyai saya dan melihat ke arah si Mak Bontong ini. Tatapan nyai saya menatap si Mak Bontong ini tatapannya berbeda. Begitu juga Mak Bontong. Seperti ada komunikasi batin lah antara mereka, dan Mak Bontong pun menjawab, indah kak, indah adu. Nah, nyai saya mengatakan, alhamdulillah. Kalau kamu tidak mewarisi ilmu harimau bapak kamu, alhamdulillah. Jadi setelah pertemuan hari itu, bapak saya masih sempat lah beberapa kali bertemu dengan Mak Bontong. Dan Mak Bontong setelah dia hijrah ke Jambi, Mak Bontong ini menikah. Mak Bontong memiliki 2 orang anak. Istri dari Mak Bontong itu pun sempat tinggal di Jambi. Nah, di tahun 1986 Mak Bontong ini pun meninggal dunia. Jadi Mak Bontong meninggal, dia kembali ke kampungnya. Setahun sebelum Mak Bontong ini meninggal, anak istrinya dibawa pulang ke kampung, dan keluarga di Jambi mendapat berita kalau Mak Bontong meninggal dunia. Nah, ketika Mak Bontong meninggal dunia, nyai saya mengatakan kepada bapak saya, Jang, kamu ada nggak nuntut ilmu dari mama kamu, Mak Bontong? Mama nanya sama kamu. Kalau ada, bilang ada. Kalau enggak, alhamdulillah. Bapak saya jujur menjawab kepada almarhum nyai saya, mengatakan,
Adalah Mak, beberapa amalan yang diberikan sama Mak Bontong. Amalan apa? Katanya saya. Yo, amalan untuk nangkis ilmu. Yo, amalan untuk membentengi diri. Terus ada nggak yang berkaitan dengan harimau? Nggak ada. Sama sekali nggak ada, Bapak saya bilang. Nah, barulah di sini almarhumah Nyai saya menjelaskan semua, membeberkan semua kepada Bapak saya siapa si Mak Bontong ini dan kenapa almarhumah Nyai saya ketakutan sekali. Ya, kalau almarhum si Mak Bontong ini mewariskan ilmu harimau kepada bapak saya. Almarhumah Nyai saya mengatakan, "Nak, bukan mama nggak suka kamu memiliki ilmu kebatinan. Bukan mama nggak suka juga dengan mama kamu si Bontong itu. Tapi mama khawatir. Kamu tahu nggak? Si Bontong diam-diam sudah mewarisi ilmu harimau bapaknya." Nyai saya mengatakan, bapak dari almarhum si Mak Bontong ini merupakan pewaris ilmu harimau. Bukan sekedar silat harimau yang dikuasainya, tapi memang kekuatan akuan atau kekuatan khodam dari harimau dimilikinya. Barang siapa yang memiliki ilmu seperti itu, ketika mereka mati, mereka akan kembali ke dunia harimau. Mereka akan berubah menjadi harimau jadi-jadian. Itulah yang Mak khawatirkan, Nak. Dan ketika si Bontong Mak tanya, di depan kamu kan kemarin Mak tanya, ada nggak kamu mewarisi ilmu harimau bapak kamu? Bontong sempat terdiam, dia mengatakan tidak. Apa yang dikatakan Bontong tidak, itu bohong. Sebelum Bontong pulang kampung, sebelum Bontong sakit-sakitan, dia mengaku pada Mak, "Kak, maaf Kak, kemarin aku sempat bohong kepada kamu. Aku katakan tidak ketika kamu bertanya, kamu warisin ilmu harimau bapak kamu atau enggak. Itu sengaja, karena aku nggak enak sama Bujang. Aku nggak enak sama anak kamu. Aku takut, anak kamu takut nanti sama aku. Kalau dia tahu, kalau aku nanti matinya jadi harimau." Mak Bontong mengaku, kalau ilmu harimau itu yang terakhir dia yang mewarisinya. Kalau Mak Bontong tidak mewarisi ilmu harimau, ya mungkin dia sudah mati. Mungkin racun yang kena di kaki si Mak Bontong ini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya ini sudah busuk. Karena kekuatan harimau itulah, Mak Bontong ini dapat menekan racun itu, cuma sebagian kakinya sajalah yang diamputasi. Dan almarhumah Nyai saya mengatakan kepada Mak Bontong, "Tong, pesan kakak cuma satu. Nanti kalau kamu mati, kamu jangan pernah kembali lagi ke rumah ini." Mak Bontong pun cuma tersenyum dan mengatakan, "Kalaupun saya kembali ke rumah ini, saya tidak akan mengganggu, Kak. Saya cuma mau menjaga kalian yang ada di sini." Dan apa yang dikatakan Mak Bontong itu memang benar-benar terjadi. Kurang lebih sekitar 40 hari setelah Mak Bontong dikebumikan, penampakan harimau terlihat di depan rumah ini. Jadi di tahun 86 itu, ya, rumah ini salah satu rumah yang paling besar lah, yang mana almarhum kakek saya merupakan datuk penghulu atau ketua kampung yang ada di sini. Jadi ada seseorang yang khusus untuk menjaga rumah ini, jaga malam lah istilahnya. Jadi setiap malam dia tuh naikin lampu serongkeng atau lampu lentera. Jadi karena listrik belum semuanya merata ya, jadi untuk penerangan bagian depan rumah itu menggunakan lampu lentera atau lampu serongkeng. Ketika dia mengecek lampu serongkeng di jam 1 dini hari, dari bawah rumah dia mendengar suara seperti ini. Sontak dia melihat ke belakang, memperhatikan di bawah rumah ini, di kolong rumah ini. Tapi dia tidak menemukan siapa-siapa. Ketika dia ingin naik ke atas, setelah dia ngecek serongkeng, lagi-lagi dia mendengar suara dehema. Jadi, karena dia penasaran, siapa yang ngedehem malam-malam kayak gini, dia turun lagi lah ke tangga. Baru 2 anak tangga dituruninya. Di bawah kolong tangga itu dia melihat seekor harimau besar sedang duduk. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat kalau harimau itu kakinya bontong, kaki sebelah kanannya bontong.
ketika dia melihat itu, dia langsung naik ke atas. Keesokan harinya, dia menceritakan kejadian ini kepada almarhumah Nyai saya. Itu adalah sosok penampakan dari si Mak Bontong. Nah, jadi beberapa bulan berlalu, Mak Bontong sudah dikebumikan, dimakamkan di Padang, di kampungnya. Istri dari Mak Bontong datang ke sini, ya, datang ke Jambi membawa 2 orang anaknya. Nah, kedatangan istri Mak Bontong ke Jambi ini ingin menceritakan satu kejadian. Karena almarhumah Nyai saya, ya, merupakan dulur tua lah dari keluarganya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi di kampung, jadi orang-orang yang ada di kampung itu wajib melapor ke sini. Jadi istrinya Mak Bontong ini datanglah, naik ke rumah ini membawa 2 orang anaknya, membawa berita kalau di kampung tuh heboh. Mak Bontong bangkit, Mak Bontong keluar dari kuburnya, menyerupai seekor harimau dengan kaki bontong, dan yang menjadi sebuah misteri. Ketika Mak Bontong ini dimakamkan, prosesi pemakamannya ya berjalan normal seperti biasanya lah. Tidak ada sedikit halangan, tidak ada sedikit pun gangguan. Tapi ketika orang-orang yang mengantarkan Mak Bontong ke tempat peristirahatan terakhirnya ini pulang, ya, meninggalkan pemakaman tersebut, beberapa warga sempat menoleh ke belakang, melihat ke kuburan Mak Bontong, dan yang dilihat oleh warga itu terlihat seekor harimau besar tengah memeluk kuburan dari si Mak Bontong. Ini menjadi sebuah tanda tanya. Selain dari penampakan harimau yang kakinya bontong, dan sosok siapa, sosok apa yang memeluk makam si Mak Bontong ini? Apakah itu adalah harimau jadi-jadian dari si Mak Bontong ataukah harimau lain? Dan yang ketiga, yang menjadi sebuah misteri, makam Mak Bontong ini selalu bersih dari rumput-rumputan. Seperti setiap hari ada yang datang ke sana mencabuti rumput-rumput yang ada di sana. Jadi ketika almarhumah Nyai saya mendengarkan kabar tersebut, Nyai saya mengatakan, ya sudahlah, mungkin Allah telah memberikan jalan sendiri kepada si Bontong, jalannya seperti itu, kita tidak dapat berbuat apa-apa selain kita mendoakan almarhum Bontong. Jadi inilah kisah misteri tentang Mak Bontong, yang mana kisah manusia harimau atau orang yang mendalami ilmu harimau, kematiannya dapat terjadi seperti apa yang dialami oleh Mak Bontong. Ini memang di luar akal sehat kita, di luar logika kita, tapi ini terjadi. Ini memang kisah nyata dan benar-benar terjadi. Di beberapa video sebelumnya, sudah beberapa video saya ceritakan tentang manusia harimau dan orang yang memiliki ilmu harimau. Nah, di sini ada perbedaan ya, sahabat-sahabat. Orang yang mendalami ilmu harimau seperti Mak Bontong atau orang yang memang keturunan manusia harimau atau cindaku. Ini berbeda, jangan disamakan. Kalau cindaku, garis keturunannya memang bangsa manusia harimau yang diturunkan, ya, menitis darahnya turun-temurun, tidak dapat dielakkan. Tapi kalau ilmu harimau yang didalami oleh Mak Bontong ini, atau seperti kisah dari si Mak Ijah, ini adalah ilmu yang diwariskan turun-temurun. Nah, kalau Mak Bontong pada saat itu, ya, Mak Bontong ini tidak mengambil ilmu dari almarhum bapaknya, Mak Bontong ini tidak akan, kejadiannya tidak akan seperti ini. Ketika Mak Bontong meninggal dunia, tidak akan ada kejadian-kejadian aneh, itu tidak akan. Tapi Mak Bontong ini memilih jalan lain, ya, sedangkan Mak Bontong ini tahu resiko dari ilmunya itu seperti apa, begitulah akhir dari hidup si Mak Bontong ini. Jadi almarhumah Nyai saya mengatakan, orang-orang yang memiliki ilmu harimau seperti itu pantangannya banyak sekali. Istri dari almarhum Mak Bontong ini mengatakan, Mak Bontong ini nggak boleh makan daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging apapun lah. Pokoknya yang namanya daging, Mak Bontong ini tidak boleh memakannya. Kalau Mak Bontong memakan daging, tubuhnya itu langsung merah semua.
tubuhnya itu langsung gatal-gatal. Ya, itulah pantangan dari ilmu si Mak Bontong, dan setiap 1 bulan sekali Mak Bontong ini merasa kalau tubuhnya itu gatal, dan terlihat ya bulu roma dari Mak Bontong ini berubah layaknya seperti belang harimau. Ketika belang itu sudah muncul, bulu romanya itu berubah menjadi seperti belang harimau. Mak Bontong di sini lekas langsung mencari pohon besar untuk menggaruk-garuk badannya, menggesek-gesek badannya seperti itu, seperti layaknya seekor harimau. Nah, jadi cuman 2 itulah kejanggalan yang ada di dalam diri Mak Bontong atau di dalam kehidupan Mak Bontong semasa hidup, ya, yang diketahui oleh istri dari si Mak Bontong. Namun di sini alhamdulillahnya, ketika Mak Bontong meninggal dunia, anaknya itu masih kecil-kecil. Jadi tidak ada satupun dari kedua orang anaknya ini yang mewarisi ilmu silat atau ilmu harimau dari si Mak Bontong ini. Jadi ilmu Mak Bontong habislah di diri Mak Bontong. Nah, demikianlah kisah misteri yang dapat saya bagikan kali ini. Memang ya, kalau kita membahas tentang keilmuan, ini sangat menarik sekali. Karena banyak sekali misteri di balik cerita-cerita tentang keilmuan atau kebatinan. Seperti cerita dari si Mak Bontong ini. Dia mendalami ilmu harimau dan matinya pun berubah menjadi seekor harimau jadi-jadian. Karena di zaman dulu, keyakinan seseorang tentang ilmu kebatinan ini sangat luar biasa sekali. Bukan seperti sekarang, bukan seperti di era sekarang. Ya, ilmu-ilmu yang ada di zaman dulu itu juga sulit sekali lah untuk kita amalkan di zaman modern sekarang. Karena untuk mengamalkan ilmu seperti yang diamalkan oleh Mak Bontong ini perlu keyakinan, perlu kebersihan hati. Jadi nggak bisa. Di zaman sekarang ini sangat mustahil lah bisa kita mengamalkan ilmu-ilmu seperti itu. Namun ilmu itu masih ada. Dan di sebuah kisah misteri selanjutnya, saya akan mengupas tentang sebuah kisah misteri gadis Cindaku. Ini masih ada hubungannya tentang cerita harimau, karena belakangan ini di Jambi tengah marak-maraknya sosok harimau keluar. Sudah banyak menelan korban. Insya Allah di video selanjutnya saya akan ceritakan kisah tentang gadis Cindaku. Jika sahabat-sahabat setuju, tolong tuliskan di kolom komentar. Atau sahabat-sahabat ingin mendengar cerita lain, sahabat-sahabat boleh request di kolom komentar. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil hikmah dari sebuah pelajaran, ambil hikmah dari sebuah kisah misteri. Karena lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Saya Riu Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.